Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah yang terhormat kepada Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Utara 11 Pagi, Ibu Asrini MPD. Yang terhormat Ibu Sri Nuriyati. Yang terhormat Ibu Tri Novarini sebagai pengajar praktik CGP Angkatan 9. Kepada yang terhormat Ibu Irna Dewita dan Ibu Vita Krisnawati sebagai calon guru penggerak Angkatan 9, serta seluruh guru-guru SDN Cipinang Besar Utara 11 Pagi yang hadir pada siang hari ini. Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga kita semua bisa berkumpul pada siang hari ini. Baiklah, sebelum acara kita mulai bersama-sama, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Andini. Pada Ibu Andini, waktu tepat dipersilakan dan kepada seluruh peserta dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negerimu, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu marilah kita mendengarkan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Utara 11 Pagi, yaitu Ibu Asrini MPD. Kepada Ibu Asrini, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu Disa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cici, juga Ibu Rini, terima kasih atas kehadirannya dalam paparan hari ini ya. Juga untuk Ibu wakil kita yaitu Ibu Elvara dan guru-guru semua atas ketersediaannya untuk membersamai kita dalam acara CGP yaitu Bu Pita dan Bu Irna. Dalam hal ini kita akan memaparkan tentang cara membuat visi misi ya, visi misi sekolah. Kita memang sekolah kita sudah punya visi misi ya sebelumnya, tapi mengingat kurikulum kita yang baru juga akan yang sedang berjalan ini, kita akan menyusun visi misi yang sesuai dengan kurikulum yang sedang berjalan ini. Semoga kita semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan memberikan masukan-masukan yang baik untuk teman kita itu Ibu Pita dan Ibu Irna, sehingga bisa mengikuti proses-proses atau yang harus dilalui dalam rangka pemenuhan pendidikan CGP ini ya Ibu ya. Semoga teman kita ini bisa berhasil dan mendapatkan nilai yang baik.
Diharapkan juga buat teman-teman yang lain, kalau ada kesempatan seperti ini ikuti juga ya, karena memang sekarang masanya guru itu terus maju dan penuh kreativitas, dan ini tuntutan zamannya memang begini ya sekarang gitu ya. Semoga kegiatan kali ini bisa bermanfaat buat kita semua dan buat kebaikan sekolah kita, yaitu SDN Cipinang Besar Utara 11 pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Asrini MPD atas kesediaannya sudah memberikan sambutan. Acara selanjutnya yaitu kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Ibu Sri Nuryati MPD kepada Ibu Tri Novarini SPD untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman guru semuanya. Selamat siang juga saya ucapkan kepada Ibu Asrini sebagai PRT di SDN Cipinang Besar Utara 11. Jadi Bu Asrini itu bestie ya. Makanya kadang-kadang suka gak enak juga kalau lagi ngobrol, jadi ngomongnya pakai gua dulu, maaf. Ya, terima kasih juga saya ucapkan karena sudah diberikan kesempatan kepada kami sebagai PP untuk CGP Angkatan 9. Jadi setiap bulannya memang kami mengadakan pendampingan individu, yang kebetulan di pendampingan individu yang kedua ini kita ada sesi di mana CGP itu sudah berlatih ya. Jadi selama pendidikan mereka juga berlatih untuk bagaimana caranya membuat dan juga menyampaikan cara membuat visi sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di mana CGP ini kan karena baru ya, baru menyelami pendidikan ini baru sampai di modul 1.4 terakhirnya ya. Nah, jadi mereka itu memang bakal calon pemimpin-pemimpin besar, baik nantinya mau sebagai kepala sekolah ataupun pengawas. Disinilah mereka mendapatkan pelatihan untuk bagaimana caranya memimpin, selain memimpin juga memutuskan sesuatu. Jadi karena di sini kebetulan CGP kita Bu Vita dan Bu Irna, walaupun sudah mendapatkan pendidikan karena mereka juga baru, jadi mohon teman-teman semua ikut membantu, di mana nanti membantunya baik dengan berupa tanggapan, kalau mau memberikan kritik juga dipersilakan, karena sebagai pemimpin siap mendapatkan kritik atau masukan yang positif. Demikian saja sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tri Novarini SPD yang sudah memberikan sambutan. Baiklah, hadirin semuanya, kita akan menganjak acara berikutnya, yaitu acara inti kita pada hari ini mengenai diskusi tentang pembuatan visi calon guru penggerak. Diskusi kali ini akan dipandu oleh pengajar praktik atau PP CGP Angkatan 9, yaitu Ibu Sri Nuryati MPD dan Ibu Tri Novarini. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum membuka dan menyampaikan bagaimana visi mereka, kita mau melihat juga nih CGP kita ingin menyampaikan visinya atau penglihatannya ketika melihat Indonesia. Ya, teman-teman mohon dengan sungguh-sungguh melihat mereka menyampaikan visi tersebut di dalam sebuah bacaan syair Aku Melihat Indonesia. Untuk Ibu Vita dan Bu Ina kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya dari Ibu pengajar praktek kita, Bu Tri Novarini dan Ibu Cici. Di sini kami akan membacakan puisi. Ini
karena puisinya panjang, jadi nanti kita lanjutkan. Ini adalah puisi dari Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebak, dan gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dari buku Bung Karno dan Pemuda, halaman 68 sampai 107. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi teman CGP kita, Bu Vita dan Bu Irna sudah menyampaikan visi mereka dalam bentuk syair. Jadi syair ini ada lebih dulu ya, sebelum adanya kurikulum merdeka. Nah, di puisi tersebut itu menggambarkan si Insinyur Soekarno itu sebagai bangsa Indonesia, dia melihat gunung-gunung, tetapi yang dia lihat bukan beberapa gunung, tapi itu dinyatakan sebagai dia melihat Indonesia. Dan itu lama-lama menumbuhkan rasa cinta. Jadi rasa cinta itu tumbuh dari cara dia melihat, kemudian turun ke hati, muncullah sebuah cinta. Jadi sama seperti CGP ini, bukan hanya CGP ya, jadi kita semua guru juga melihat anak-anak didik kita. Jadi ketika kita membuat visi, apa yang kita lihat itu bukan cuma anak didik kita, mungkin juga rekan kerja kita, mungkin juga apa sih yang dimiliki dari sekolah kita. Nah, hal-hal itu kalau kita melihat dengan hati, bukan cuma dengan mata,
Disitulah kita akan tumbuh rasa cinta. Rasa cinta ini terwujud dengan rasa care, peduli. Tapi yang bagus anak didiknya aja Bu, lingkungan kita belum bagus, nah nggak masalah. Jadi kita bisa mulai itu semua. Bahkan ada sekolah yang memulai itu bukan dari yang bagusnya, tapi kita lihat dari yang kurang bagusnya. Siapa tahu aja yang kurang bagus ini ketika kita angkat dan dimasukkan ke dalam visi, kita pikirkan baik-baik apa sih yang mau kita kembangkan. Ya mudah-mudahan yang dari sesuatu yang kurang itu menjadi bagus. Dan tentunya saja kalau yang sudah bagus bisa jadi itu bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa dipikirkan bagaimana mengembangkannya. Itu saja tadi tentang aku melihat Indonesia. Terima kasih. Dilanjutkan. Ya, Jin, Ibu, saya lanjutkan untuk presentasi pembuatan visi calon guru penggerak. Ya, kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan visi. Ya. Jika kita flashback ke masa kecil, di mana saat masa kecil kita sering ditanya mengenai cita-cita kita jika kita sudah besar nanti. Berarti kita memikirkan apa yang akan terjadi dengan diri kita atau apa yang akan kita lakukan pada saat kita nanti sudah besar. Ya, jadi itu merupakan cita-cita yang sekarang juga kita sebut dengan visi. Mari kita saksikan ada film Bernard Beer. Mungkin nanti kita bisa mengambil manfaat dari film ini.
dari film dari cuplikan ya, cuplikan sebuah film. Sebenarnya ini film anak-anak ya, mungkin sering pernah di beberapa tahun yang lalu itu ada di televisi, Bernard Beer. Ya. Mungkin apa saja ya dari tayangan tadi yang pelajaran yang bisa Bapak Ibu ambil? Ya. Ya, mungkin dari video tadi Bapak Ibu sudah melihat bagaimana perjalanan si Bernard Beer ya. Mungkin ada kaitannya dengan visi yang akan kita buat nanti. Apa sih yang dapat diambil dari video ini? Mungkin ada salah satu dari Ibu atau Bapak di sini yang ingin mengutarakan pendapatnya. Ya, silakan Miss Emma. Mohon izin duduk apa diri? Silakan di depan videonya, tolong videonya. Mohon izin, langsung saja. Dari yang video yang sama-sama kita lihat adalah di sini usaha dari seorang Bernard, seekor Bernard yang mempunyai tujuan. Tujuan dia adalah mencapai puncak es. Jadi kalau puncak es itu kalau kita aplikasikan di dunia kita adalah yaitu visi. Jadi dia itu berusaha bagaimana sih caranya supaya dia sampai ke puncak itu. Dari kita lihat bahwa di film itu bahwa dia berusaha naik dengan apa yang dia punya. Dia hanya punya cakar. Karena tadi kan palunya itu kan sudah terjatuh ya. Jadi dia berusaha berpikir bagaimana sih saya supaya sampai ke puncak itu, yaitu dia hanya punya satu, yaitu cakarnya. Dia berusaha walaupun ujung filmnya jatuh ya. Saya juga bingung. Jangan sampai, karena kalau di dunia kita itu yang kita lihat dari film itu adalah bila kita mempunyai suatu pemikiran yaitu visi adalah sesuatu yang jauh di depan. Jadi banyak rintangan yang harus kita lalui, dan kita sebagai khususnya ya kita berbicara karena kita ini adalah G itu adalah guru. Jadi gini, semua orang, semua guru itu punya potensi dan punya modal, gitu loh, punya sumber daya yang ada di diri kita masing-masing. Jadi sebagai guru harus bisa bagaimana sih caranya supaya tujuan kita tuh sampai kepada siswa. Contoh misalnya kita mau mempelajari tentang bahasa Inggris misalnya. Saya punya visi anak ini harus bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar. Jadi saya sebagai guru bahasa Inggris pun harus mempunyai pemikiran menggali potensi saya. Potensi saya itu di mana? Gitu loh. Sumber daya yang ada pada diri saya itu apa saja untuk mencapai itu semua. Pasti ada rintangannya, trial and error. Kita punya potensi misalnya mempelajari tentang bahasa Inggris menggunakan metode A misalnya, ternyata tidak berhasil. Kita berusaha lagi dengan metode B atau dan segala macam dan seterusnya sampai anak itu bisa, dan kita sebagai guru visi kita itu tercapai. Tapi sekali lagi dari di film tadi bahwa untuk mencapai visi itu tidaklah mudah. Pasti banyak rintangan, pasti banyak cobaan, dan itu tidak sekali dua kali kita mencoba akan berhasil visi kita. Jadi untuk luasnya untuk sekolah, untuk mencapai visi sekolah kita memang banyak banget yang harus kita lalui sampai ke visi itu. Yang terutama adalah kita menggali potensi-potensi yang ada di kita dulu, lalu kita aplikasikan, dan insya Allah dengan kerja keras dan kerja kompak kita akan mencapai visi tersebut. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Ibu Elvara. Kita berikan aplaus untuk Ibu Elvara. Ya, sebagai informasi, ini Ibu Elvara juga CGP, Ibu ya, angkatan 8, jadi wawasannya udah lebih maju lah ya daripada kita CGP angkatan 9. Ya, terima kasih Miss Emma atas masukan, saran dan pandangannya mengenai visi yang tadi tergambar dalam film Bernard Beer. Mungkin ada lagi? Mungkin ada lagi yang ingin berpendapat?
mengenai, ya silakan Ibu Evi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan sedikit inti dari cerita Bernard Bill yang barusan disampaikan. Bagus ya, ini sebagai motivasi kita. Dimana di awal tadi Bernard Bill ingin mencapai sebuah puncak, tapi dia menggunakan berbagai macam alat. Nah, dengan alat itu ternyata tidak bisa jatuh. Nah, bagaimana dia berpikir caranya biar sampai puncak itu, akhirnya dia mencoba menggunakan cakarnya. Sampai ketinggian terakhir, sampai puncak ternyata bisa. Lalu dia berpikir, oh berarti dengan kemampuan dan tekad kita dalam mencapai puncak pasti bisa. Jadi intinya sesuatu keinginan atau impian, cita-cita atau visi atau misi akan tercapai dengan adanya kemampuan dan tekad dari diri kita masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Evi. Ya, silakan Ibu. Oke, ya ini saya hanya menambahkan sedikit aja. Jadi tadi kan yang disampaikan setelah nonton filmnya, kasihan ya ujung-ujungnya dia jatuh juga. Nah, kenapa dia jatuh? Karena dia sendirian, Ibu. Kalau CGP itu kan nggak sendirian. Jadi walaupun di sini CGP-nya sudah ada Ibu siapa Emma yang dari angkatan 8, di sini sudah ada juga yang dari angkatan 9. Jadi paling tidak walaupun berjerih payah juga, tapi saya yakin tidak akan jatuh. Karena di sini kita harus solid ya, harus kerjasama sehingga nantinya apapun yang dicita-citakan dari CGP, terutama juga visi dari semua guru, insya Allah semuanya akan tercapai. Jadi nggak babak belur tapi jatuh ya. Babak belur mungkin tapi berhasil semuanya. Sukses untuk CBU 11. Terima kasih untuk Ibu Rini, terima kasih Ibu Rini. Baik, mungkin tadi intinya kita sudah tahu ya bahwa kita untuk mencapai visi itu kita mulai dari diri sendiri. Kita akan gali kemampuan dari kita diri sendiri. Mungkin kita merasa kita tidak punya kemampuan, tapi kalau kita ada usaha dan tekad, disitulah kemampuan kita akan terlihat. Ketika kita menggali kemampuan kita, kemudian mencoba untuk memotivasi, kemudian berkembang. Nah, itulah cara kita untuk mencapai visi tersebut. Mungkin Ibu Irna mau menambahkan tentang visi. Ya, saya tambahkan sedikit. Ya, kita mungkin yang dari Bernard tadi ya, awalnya dia tidak menyadari apa potensi yang ada pada dirinya. Ya, dia menggunakan palu untuk naik. Ternyata setelah di perjalanan dia baru sadar, ternyata kukunya malah lebih kuat atau cakarnya lebih kuat daripada palu. Nah, di sanalah dia baru menyadari potensi dirinya. Kemudian dia udah berhasil naik, kemudian dia menggunakan teknik-teknik yang berbeda ya untuk mencapai puncak. Nah, tadi ada sedikit yang memang dasarnya si Bernard ya, udah berhasil sedikit, terus dia gaya-gayaan ya, mungkin ya itu sombong gitu ya, sombong. Nah, akhirnya dia jatuh. Jadi mungkin itu nanti buat pelajaran kita ya, untuk menyadari potensi kita, kemudian berusaha dan tidak boleh sombong gitu ya, dan bekerja sama dengan teman-teman yang lain gitu tadi yang disampaikan Bu Tri. Ya, baik. Untuk selanjutnya, nah, jadi apa sih visi itu? Ya, jadi visi itu sebuah gambaran yang tadi sudah kita ibaratkan video dalam Bernard Beer tadi. Visi itu sebuah gambaran bagaikan kita membayangkan sebuah lukisan pada kanvas yang mungkin masih kosong ya. Terus visi juga diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Jadi kenapa diibaratkan dengan lukisan? Jadi mungkin yang tadinya kanvas kosong, kita akan berpikir bagaimana kita memperindah atau membuat indah dari kanvas tersebut sehingga terbentuk sebuah lukisan yang sangat indah dan sangat bagus. Nah, itu mungkin arti dari sebuah visi seperti itu ya. Nah, selanjutnya, jadi kesimpulannya visi adalah penggarapan
penggarapan sebuah harapan, cita-cita, tujuan yang ingin terwujud di masa yang akan datang. Jadi kita pasti saat ini kita punya angan-angan ya, kita akan mencapai suatu cita-cita atau tujuan yang sangat kita inginkan. Tentunya tujuan itu sangat baik dan untuk kemajuan bagi semua, itu adalah visi. Nah, bagaimana dengan visi seorang guru? Visi seorang guru itu adalah tentang perkembangan seorang murid menjadi hal yang sangat penting bagi seorang guru. Visi menjadi sebuah acuan penting dalam melangkah dan memerankan dirinya sehari-hari dalam menghadapi peserta didik. Visi juga menjadi arah bagi guru dalam menentukan tujuan atau program dan strategi pembelajaran. Baik, kemudian ini silahkan dilanjutkan untuk Bu Irna. Ya, untuk sekarang visi sekolah kita yang sudah ada adalah terwujudnya peserta didik yang berprestasi berdasarkan IPTEK dan INTA. Ini visi yang sudah ada di sekolah kita pada saat ini. Nah, nanti kita selaraskan dengan visi kami calon guru penggerak. Apakah nanti bisa selaras dengan visi sekolah atau nanti bisa ditambahkan ke visi sekolah? Ya, kita lanjut. Nah, visi guru penggerak yang telah kami cita-citakan, ya, saya mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sedangkan Ibu Vita mempunyai visi untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter Pancasila melalui Merdeka Belajar. Jadi intinya mungkin visi kami, walaupun sebenarnya kami tidak saling berdiskusi waktu membuat visi, ternyata visi kami adalah sama, yaitu sama-sama menjadikan peserta didik yang berkarakter. Ya. Hal yang saya yakini, manusia yang berpengharapan akan memiliki peluang untuk mencapai lebih banyak daripada mereka yang tidak berpengharapan. Artinya, yang punya cita-cita atau yang punya visi akan berpeluang untuk mencapai cita-citanya daripada yang tidak punya visi atau tidak punya cita-cita sama sekali. Di masa depan, kami memimpikan murid yang ceria. Ya. Ceria itu dari kata cerdas, empati, reflektif, inovatif, dan agamis. Untuk penjelasannya bagaimana yang cerdas? Mungkin cerdas itu, jadi kita bermimpi murid kita yang cerdas itu yang mampu berpikir kritis, solutif, dan dapat menyelesaikan permasalahan walaupun tantangan tantangan zaman ya. Kemudian mempunyai rasa empati. Empati itu memiliki rasa kepedulian terhadap sesama, saling menghormati dan menghargai perbedaan, saling memahami dan merasakan kesulitan yang dihadapi. Lalu untuk reflektif, mampu melihat ke belakang serta mengambil pelajaran untuk perubahan selanjutnya. Jadi mampu merefleksi diri sendiri. Kemudian inovatif, memiliki kemampuan untuk berkarya, melahirkan ide atau gagasan baru. Nah, yang terakhir adalah agamis. Tentunya yang harus ada pada diri kita semua yaitu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk selanjutnya, silakan Bu Irna. Ya. Ini kita akan selanjutnya kami mengajak Bapak Ibu semua untuk ikut ya dalam berimajinasi. Bagaimana imajinasi kita tentang murid kita di masa depan? Ya, mungkin Bapak Ibu memimpikan peserta didik yang seperti apa? Untuk pertanyaan pertama dulu ya. Mohon diisi di kertasnya. Nanti kita sama-sama tempelkan di depan. Kemudian biar kita rumuskan ya, apa sih mimpi kita
ya. Mudah-mudahan kita punya mimpi yang sama, ya. Jadi sama gitu visi kita. Ya, yang pertama untuk yang warna hijau, untuk yang pertama ya. Ya, yang warna hijau yang udah dibagikan Bu Vita, kita memimpikan peserta didik yang titik-titik. Peserta didik yang bagaimana ya kita impikan? Yang lebih kreatif dari mana? Silakan ditulis. Ya. Iya, silakan ditulis. Bagi yang sudah selesai boleh ditempelkan di kertas yang di depan. Iya. Mungkin perubahannya dari yang ada sekarang, murid kita yang ada sekarang, kita memimpikan murid yang bagaimana? Apakah mimpi kita sudah cukup dengan murid kita yang ada sekarang, ya, dengan keadaan murid kita yang ada sekarang? Silakan bagi yang sudah bisa langsung ditempelkan pada Bagian yang pertama. bagian yang pertama. Nah, Delivery order. Wali kue pak. Wali kok rasa wali. Wali. Beda dengan wali. Wali itu tempat kue masak. Datang eksis. Gimana? Lanjut dulu apa ke arah sekarang? langsung lanjut aja Lanjut dulu ya. Iya. Ayo, bagikan lagi Bu Vita. Oke. Bagikan lagi yang warna berikutnya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, ya, kita percaya bahwa peserta didik adalah titik-titik, adalah siapa, adalah bagaimana itu peserta didik kita. Ayo Pak Heru, ikut. Ya, apalagi kalau guru olahraga itu pasti ada visinya, mungkin melihat peserta didik itu akan berbeda dengan yang guru kelas ya. Kalau yang guru olahraga. Ayo, kita percaya bahwa peserta didik adalah, ya, apa yang kita yakini terhadap peserta didik kita. Jangan curhat deh saat. Mungkin peserta didik kita adalah peserta didik yang bisa berubah atau yang mempunyai apa ya? Ya, berikutnya Bu Vita. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, keadaan di sekolah kita ya. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Apa yang diutamakan di sekolah kita? Ya. Apakah mengutamakan makan, karakter,
utamakan apa untuk di sekolah kita? Ya. Lulus nomor 2. Ya, 3 periode. Gua semangat. Kalian olahraga. Soalnya kalau ini pada ongkirnya. Oke, berikutnya. Ya. Soal berikutnya susah-susah ya soalnya ya. Berikutnya, peserta didik di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik, bahwa apa ya? Ya. Peserta didik atau murid di sekolah kita sadar betul bahwa mungkin apa yang mereka lakukan di sekolah, mungkin mengenai apa yang bisa mereka dapatkan di sekolah. Ayo, nggak boleh nyontek. Karena teman ini. Oke, selanjutnya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik, untuk apa ya? Ya, kalau warga sekolah berarti nggak hanya siswa ya, kita guru, murid. Enggak tahu. Enggak boleh girlfriend. Ya, kita warga sekolah, kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan sesuatu. Ya, apa yang kita yakini? Ya, sekarang buat ini nggak nitip karena selesai duluan. Oke, sekarang kita sampai pada pertanyaan terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham akan apa ya? Ini sebenarnya pertanyaannya ya, kita dan warga di sekolah ini paham akan ya yang dipahami mungkin kondisi sekolah atau apa yang bisa mendorong terwujudnya misi kita, ya, apa yang kita pahami.
videoin mana nih jauh amat. Ayo tetap di sini. Tetap di sini. Jangan lupa coblos nomor 2 ya. Jangan lupa coba 10 periode. Boleh, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua telah memberikan pendapatnya tentang imajinasi para guru terhadap murid ya di masa depan. Ya, boleh kita ada yang membacakan ya, Bu Tita? Silakan Bapak Ibu bagi ingin yang membacakan. Untuk yang pertama, kita memimpikan peserta didik yang seperti apa? Boleh minta tolong satu perwakilan. Saya. Ya, silakan. Silakan Bu Emma. Perwakilan nomor 1 boleh menjelaskan teman-teman. Coba Pak, enggak kelihatan Bu. Saya baca. Karena nomor 1 kita memimpikan peserta didik yang wow, betul banget nih. Ada berpendapat bahwa berprestasi dan berakhlak mulia sehingga menjadi penerus bangsa. Asik. Memimpikan peserta didik yang berkarakter, kreatif, inovatif, peserta didik berkarakter baik, disiplin dan santun, cerdas, berkarakter, berakhlak, kreatif dan inovatif, berprestasi dan berakhlak mulia sehingga menjadi penerus bangsa, peka dan memiliki kepedulian terhadap guru dan teman-teman. Tulisan siapa sih ini? Semua Bu? Semua? Oh satu. Ya kalau disimpulkan terus suruh baca doang ya Mas. Tambah 5.000. Jadi di sini sebagian besar kesimpulannya adalah kita mau anak didik kita tuh menjadi anak yang berprestasi, yang berakhlak mulia, cerdas. Oh, kelas hebat. Tahan dulu Bu, saya deket dulu. Ya tadi berprestasi, cerdas, berakhlak mulia. Jadi di sini kesimpulannya hanya itu kayaknya, kreatif dan inovatif. Itu aja Bu. Ada lagi? Itu aja. Cukup ya? Cukup. Oke. Terima kasih Bu Ya, Emma. sama-sama. Tepuk tangan dong untuk Bu Emma. Dan Mas Tepi. Selanjutnya untuk yang kedua, kita percaya bahwa peserta didik itu seperti apa? Bisa minta tolong? Siapa yang ingin membacakan ke depan? Untuk yang kedua. Ya, silakan Bu Lili. Untuk pertanyaan yang kedua, di sini kita percaya bahwa peserta didik adalah anak yang dipercaya oleh orang tuanya untuk dididik dan diajarkan ilmu pengetahuan dan norma-norma kebaikan. Kemudian mampu untuk belajar, dapat dibina dan diasah kemampuannya. Kemudian dapat anak yang berharga sehingga bisa kita gali kemampuannya, insan yang berharga, terus insan yang berharga dan dapat diasuh kemampuannya, sama aja ya. Ya, jadi itu untuk pertanyaan yang kedua. Kesimpulannya ya berarti kita percaya untuk mendidik peserta. Iya. Oh ya udah. Makasih. Ya, terima kasih Bu Lili sudah membacakan pendapat teman-teman. Lalu yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa ya? Bapak Ibu guru, mungkin ada yang ingin membacakan ke depan? Silakan Bu Elva.
Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan akhlak, disiplin, siswa yang berkarakter dan lingkungan yang nyaman, mengutamakan akhlak dan karakter, akhlak dan disiplin, akhlak dan karakter yang baik, disiplin dan adab, akhlak dan berbudi pekerti, akhlak disiplin kreatif, inovatif, dalam melakukan kegiatan sehari-hari mengutamakan akhlak disiplin. Ya, kesimpulannya di sekolah kita mengutamakan yang terpenting itu adalah akhlak, disiplin, dan karakter yang baik. Terima kasih Bu Elva, tepuk tangan. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang keempat. Peserta didik di sekolah kita sadar betul bahwa, siapa yang ingin membacakan, Ibu? Silakan. Yuk. Baca. Silakan Bu Ayu. Oke, untuk pertanyaan nomor 4, peserta didik di sekolah kita sadar betul bahwa belajar adalah penting untuk masa depan, disiplin dan bertanggung jawab. Akhlaknya, cita-citanya, akhlak adalah hal yang utama. Pendidikan adalah sesuatu yang penting. Akhlak menjadi hal yang utama. Mungkin kesimpulan kreativitas, akhlak yang baik merupakan kunci masa depan yang gemilang. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Selanjutnya untuk pertanyaan kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk Ibu Ulfa mungkin. Oh enggak, iya. Ya, untuk nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan sekolah menjadi lebih baik, menciptakan generasi yang unggul, menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif, sama-sama menciptakan generasi muda, menciptakan generasi yang berakhlak dan berprestasi, menciptakan siswa-siswi yang berakhlak mulia, membina dan menciptakan generasi yang baik, sama-sama menciptakan generasi muda yang unggul, termasuk yang ikut menyediakan makanan sehat, menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Terima kasih Bu Ulfa. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham akan. Ya, terakhir siapa ingin? Ya, silakan Bu Adin. Ya, kita dan warga di sekolah ini paham akan untuk mencapai cita-cita perlu adanya kerjasama. Mencapai cita-cita harus ada kerjasama dalam mewujudkan generasi yang unggul dan harus ada kegiatan yang saling membantu. Terima kasih Bu Andani, tepuk tangan untuk Bu Andi. Ya, jadi ini tadi pendapat dari teman-teman yang mungkin akan kita gabungkan dari sebuah kalimat menjadi sebuah visi ya Bu Irna ya. Ya. Mungkin dari yang pertama tadi kita memimpikan peserta didik yang, nah di sini sebagian besar menjawab peserta didik yang berkarakter yang bagaimana tentunya yang kreatif, inovatif, kemudian berakhlak mulia. Sepertinya itu adalah salah satu dari Visi kita. ya yang ada di profil pelajar Pancasila ya Bu. Kemudian yang kedua tadi bagaimana Bu Irna? Kita percaya bahwa peserta didik adalah peserta yang mampu untuk belajar, lalu dan di sini sebagian besar menjawabnya adalah mampu untuk menggali motivasinya, kemudian mengasah kemampuannya sendiri. Jadi intinya adalah mampu menggali
kompetensi diri sendiri. Lalu yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan di sini tentang akhlak juga. Nah, mengutamakan akhlak dan karakter. Jadi hampir sama dengan tadi di nomor 1 itu ada dalam sifat profil pelajar Pancasila. Lalu peserta didik di sekolah kita sadar betul bahwa, nah di sini akhlak lagi. Jadi sadar betul bahwa harus berakhlak mulia, berakhlak yang baik, kemudian kreatif dalam mencari ilmu, sadar akan cita-cita. Nah, berarti pada intinya sadar betul bahwa mereka itu adalah berakhlak, ya, berakhlak yang baik untuk menggapai cita-cita. Lalu kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Untuk memajukan sekolah yang lebih baik. Jadi menciptakan generasi yang unggul, kemudian menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Nah itu yang keenam adalah kita dan warga di sekolah ini paham akan kerjasama dalam mewujudkan generasi yang unggul. Ada lagi di sini, untuk mencapai cita-cita perlu adanya kerjasama. Jadi intinya adalah kerjasama itu sangat diperlukan untuk kita mencapai sebuah cita-cita atau visi. Ya seperti itu ya Bu. Mungkin kita dapat simpulkan. Nah, dari visi yang kita harapkan adalah yang pertama visi yang berpihak. Tentunya visi ini berpihak pada murid ya Bu, yaitu religius, budi pekerti, nasionalis, dan kompeten. Tadi sudah ada pada di 6 pertanyaan tadi dari pendapat teman-teman. Nah, sehingga mungkin sebelum refleksi atau kita mau lihat visinya dulu. Visi dulu baru refleksi ya. Oke. Silakan Bu Irna. Ya. Jadi setelah kita melihat yang di pendapat dari teman-teman semua, ternyata sejalan dengan visi kami guru penggerak yang telah kami buat tadi, yaitu mewujudkan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Ini yang tadi merupakan visi kami dari calon guru penggerak. Nah, tadi dari yang disampaikan teman-teman ya, semuanya sudah tergabung ke dalam visi ini, yaitu murid yang berkarakter ya, yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Ya, seperti itu. Nah, baik, setelah visi ini kita sudah buat, mari kita coba untuk merefleksi ya. Apakah visi sekolah kita saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Mungkin salah satu dari Ibu bisa mengutarakan pendapatnya untuk merefleksikan ke depan. Silakan Ibu. Oke, silakan Ibu Anissa. Ya, izin. Kalau menurut saya pribadi sebetulnya sekolah kita sudah cukup menjalankan visi yang ada ini dengan cukup baik gitu, sudah berjalan. Namun kedepannya memang kita perlu terus untuk berinovasi maupun terus mengembangkan, karena semakin berjalannya waktu kan tentu akan semakin berkembang gitu, semakin berkembang kebutuhan anak maupun tuntutan kurikulum dan lain sebagainya. Jadi kita selalu bersinergi melalui salah satunya program guru penggerak ini untuk semakin mengemukakan visi yang akan kita capai untuk kebaikan siswa tentunya. Terima kasih. Terima kasih Bu Anissa. Jadi intinya kita harus terus menggali potensi ya dari visi itu supaya dapat tercapai dari visi tersebut. Baik. Nah ini adalah salah satu prakarsa perubahan yang kami usung. Yang pertama adalah menerapkan asesmen berbasis proyek untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memaksimalkan kegiatan P5 sebagai wadah peningkatan kreativitas karakter nasionalis siswa. Jadi Bu Irna? Ya, jadi kita menerapkan asesmen yang berbasis proyek
intinya di sini di dalam proyek pasti akan bisa menumbuhkan bakat siswa, kemudian akan terlihat karakter siswa, kemudian akan terlihat bagaimana mereka berkreasi, berinovasi, dan berkolaborasi dengan teman-temannya. Jadi nanti di dalam penerapan sebuah proyek itu siswa, murid-murid kita akan terlihat apakah visi kita akan bisa terwujud atau tidak. Kemudian juga dengan memaksimalkan kegiatan P5 sebagai wadah peningkatan kreativitas karakter nasionalis. Nah, di sini kita di dalam proyek P5 itu juga ada beberapa kegiatan yang seperti Bhinneka Tunggal Ika yang menampilkan dari seluruh Indonesia ya untuk meningkatkan nasionalis kita. Dari makanan, dari tarian, dari bahasa, itu dari seluruh Indonesia kita bisa menampilkan ya, walaupun tidak secara keseluruhan. Ya, demikian Bu Bita. Ya, ini contoh yang telah kami lakukan ya untuk kegiatan proyek ini dari segi tarian daerah ya, tarian daerah. Ya. Sebenarnya masih banyak Ibu seperti kelas yang ditampilkan oleh kelas 1, 2, dan 4, 5. Tapi ini hanya sebagian kecil aja yang kita sudah praktekkan untuk kegiatan praktek baik kegiatan proyek P5 ini. Dan demikian pemaparan mengenai visi yang telah kita buat. Mungkin ada tambahan dari Bu Irma ya, atau cukup. dari Ibu? Ya, kita kembalikan ke Ibu moderator. Ya. Sebelum ditutup ya, ini kan saya hanya bertanya ya, karena kan kita PT itu sifatnya hanya mendampingi dan mengarahkan. Nah, kalau boleh tahu, tadi kan ini kan salah satu visinya kan sudah dijalankannya dengan kegiatan ini ya. Jadi selama ini yang kegiatannya sudah berjalan itu kayaknya sih saya lihat kegiatannya bagus-bagus, tapi selama kegiatan itu berjalan ada gak sih yang dirasakan bahwa suka ada kendala gitu, yang kendala itu kan bisa macam-macam ya. Ada gak ketika kamu ngejalanin kegiatan ini muncul kendala gitu loh, atau kesulitan-kesulitan, atau memang di sekolah kita sendiri itu sebenarnya aslinya memang masih banyak yang harus diperbaiki. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Untuk menjalankan suatu kegiatan ya, memang pasti ada aja Bu kendalanya. Seperti kita menggunakan lapangan, ya lapangan untuk kita berekspresi, di mana kita di sini adalah satu gedung adalah 2 sekolah. Nah, di mana kita juga harus bertoleransi ya, kadang ya walaupun bukan disebut rebutan ya Bu ya, jadi kita gantian memakai lapangan di saat kita mau pakai ya ternyata mereka juga pakai, jadi kita mengalah, kita pakai yang di samping seperti itu yang pertama. Dari segi lokasi kita yang memang karena ada 2 sekolah ini, kemudian mungkin fasilitas yang lain Ibu, fasilitas yang lain, fasilitas sekolah ya, walaupun kita sudah mulai usahakan dari segi sound system, dari segi tempat, sebenarnya kita inginnya ada panggung khusus. Jadi ada panggung khusus, jadi kalau pada saat kita melaksanakan atau menampilkan, jadi kita di panggung itu kan kayaknya bagus gitu ya, jadi kelihatan lebih ekspresif. Kemudian kalau dari siswa sendiri, kita juga sebenarnya kita mohon dukungan orang tua dari peserta didik. Di sini kadang kita takut Bu, takut untuk meminta dukungan orang tua, karena apa-apa itu kita dapat teguran, jadi kita nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi kita untuk kegiatan ini kita sama sekali tidak meminta dukungan orang tua, jadi murni ini kreativitas anak sendiri, seperti itu. Oke, Bita mau ditambahin? Karena maaf tadi melanjutkan mengenai orang tua ya Bu ya.
sebenarnya kan kita untuk proyek P5 ini mengarahkan ke anak-anak untuk bagaimana tahu segala kelengkapan yang dipakai oleh sesuai dengan tarian daerah-daerahnya seperti itu kan. Cuman dari guru mengarahkan supaya untuk meminimalisir biaya, kita mengarahkan menggunakan bahan-bahan bekas untuk dibuat properti. Nah, itu aja masih ada beberapa siswa yang tidak melakukannya gitu loh, membuat properti. Contohnya ada di situ kebetulan. Nah, itu sebenarnya ya kita sangat butuh dukungan dari orang tua juga gitu loh, walaupun hanya sekedar ya itu tadi menggunakan barang bekas untuk digunakan sebagai properti. Nah, propertinya ini loh dari daerah Aceh kayak gini, paling enggak kita membuat dari koran atau dari apalah, sebenarnya ada ya dari daun ataupun sebagainya, ada bisa seperti itu. Tapi itu lagi kita kembali ke dukungan orang tua yang kurang, karena kita di sini kan masyarakatnya macam-macam ya Bu ya, dan ekonominya juga kalangan ekonomi bawah. Jadi itulah kendala kita yang terutama adalah dukungan dari orang tua seperti itu tadi. Untuk yang lainnya sih sudah itu gini ya, jadi dulunya juga saya tuh waktu kemarin kan sempat dapat, sebenarnya gini, saya tuh belum pernah ngikut pelatihan kurikulum merdeka. Nah, terus karena kan kita dapat sesi angkatan pertama ya, kelas 4 angkatan pertama saat itu kurikulum merdeka kan. Nah, terus udah dong yang disuruh bikin project kan. Nah, itu ternyata memang project itu salah satunya ketika kita mau mengadakan itu harus ada kunjungan orang tua atau diskusi bersama orang tua, bukan ngomongin biaya ya, tapi memang itu SOP-nya itu seperti itu. Mereka harus tahu. Jadi bukan kita meminta mereka menginfokan biaya sekian, tidak, tapi lebih ke proyeknya itu sendiri. Itu saja. Ini juga dilakukan ya. Ada Bu, kita juga sebelumnya yang kelas 4, 1 sama kelas 1 ya, itu juga pada sebelum melaksanakan proyek P5 itu kita juga mengundang orang tua, karena nanti pasti akan memakan waktu ya. Kemudian kalau misalkan seperti membuat makanan ya, makanan daerah yang walaupun sederhana, tetap mereka akan meminjam peralatan dari orang tuanya, akan membawa dari orang tua. Makanya sebelum proyek P5 dilaksanakan, guru kelas 1 sama kelas 5 beserta kepala sekolah, wakil kepala sekolah itu mengundang para orang tua dari kelas 1 dan kelas 4 waktu itu. Ya, kalau kita kebetulan saya dengan Bu Vita kelas 6 belum melaksanakan kurikulum merdeka. Ya, tapi karena tuntutan seperti ini ya kita ikut-ikutan. Kebetulan di pelajaran kita, ini pelajaran tema memang ada tarian daerah untuk materi SBDP-nya. Seperti itu Ibu. Di waktu awal kurikulum merdeka saya ngajar kelas 4 Bu, makanya kena tuh kita tuh di situ harus praktekin semua kan. Nah, sekarang saya ngajar kelas 6 karena sisaan kan yang belum kena kurikulum merdeka. Mungkin ada lagi yang ditanyakan Ibu? Saya mungkin nggak nanya ya, saran saja. Memang kita kalau meminta ke orang tua ini LSM banyak lah ya alasan untuk masuk ke sekolah gitu ya. Jadi kita kuatkan aja jejaring kita. Kita coba cari untuk kegiatan-kegiatan seperti yang saya lakukan di sekolah itu, mencari sponsor. Saya tadi dengar Bu Irna bilang ada dari apa? Tadi ada Milo dan sebagainya. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Kita manfaatkan untuk membantu kita buat proposal, lanjutkan ke mereka. Jadi apa yang bisa dibantu dari produk-produk, apa produknya atau apa dalam bentuk barang atau apa. Nah, itu nanti Bu Asri ini bisa bersama-sama teman guru ya untuk kegiatan berikutnya bisa cari sponsor. Kalau untuk anak SD banyak banget sebenarnya ya. Misalnya dari Danone, kemudian dari makanan-makanan Blue Band bisa ya, makanan ringan mereka itu bisa.
Jadi kita coba cari sponsor dari luar. Ya, itu pun kita informasikan ke orang tua. Kadang kalau ada orang tua yang paham, mereka juga mengajukan diri. Udah deh untuk tenda misalnya ya, untuk tenda sebagian saya gitu ya. Itu ada ya. Ya. Alhamdulillah saya waktu itu kita sampai terkumpul hampir kalau itu 45 juta gitu ya. Tapi ya CSR ya, atau Astra atau apa itu bisa Bu. Cuma emang kita urat malunya harus dibuang. Harus coba urat malu kita. Ya nggak usah gede-gede dulu deh, misalnya 5 juta. Tapi terlihat itu proposalnya apa aja yang dibutuhkan untuk kegiatan P5. Jadi ini ada beberapa poin-poin apa yang harus dibeli. Nah, misalnya minta dari Astra boleh Bapak nyumbang untuk panggungnya, gitu ya. Terus ini ada tendanya. Mobilnya tukang merek di situ nggak? Paling mereka minta di spanduk itu ada logonya, gitu. Ya itu saran aja. Mudah-mudahan bisa ya. Ya. Terima kasih Bu Cici sarannya. Ya selama ini kita kalau ada sponsor hanya sponsor yang membagikan makanan ya, bagikan makanan, kalau Blue Band waktu itu pernah apa? Bagikan tempat makan. Jadi kalau yang kita mengajukan minta dana gitu sih belum pernah ya. Mungkin nanti Bu Anissa yang hubungan keluarnya bagus ya, nanti biar bisa dicoba ya Bu Anissa ya. Ya terima kasih Bu Cici sarannya. Mungkin sudah cukup itu. Ya. Mau ditutup Ibu? Iya. Iya. Oh iya. Oke. Demikian paparan visi dari kami calon guru penggerak angkatan 9. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan saya tutup sebelum nanti akan ada sambutan penguatan dari Ibu Cici ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita mau ini ya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sedikit saja untuk menguatkan saja bahwa penyampaian visi dan prakarsa perubahan ini merupakan tugas dari 2 CGP kita, yaitu Bu Irna Devita dan Ibu Vita, dan dengan kita moderasi ya dengan Bu Tri Novarini dan saya sendiri. Terus terang saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Asrini yang selalu support kepada 2 CGP kita, dan ini merupakan langkah awal kita ya. Kalau visi sekolah tadi yang sudah disampaikan, Bapak Ibu melihat apakah itu sudah berpihak kepada murid atau belum ya. Kalau belum berpihak kepada murid, tadi yang sudah disampaikan tadi, yang teman-teman sudah berikan masukan kepada Ibu Irna dan kepada Ibu Vita, itu bisa menjadi acuan untuk kedepannya apakah visi sekolah itu bisa dirubah ya. Kalaupun berubah tidak harus mengganti pada waktu sekarang ini, tapi bisa nanti misalnya pas raker Ibu ya, pas rapat kerja kita diskusikan bersama-sama. Dan pertemuan hari ini adalah pijakan, langkah awal ya untuk membuat visi yang benar-benar sesuai dengan yang diharapkan tadi yang udah Bapak Ibu tulis ya. Itu semuanya kita melihat bahwa itu udah berpihak kepada murid. Nah itu nanti jangan sampai hilang, dicatat ya Bu Irna, Bu Vita ya, apa yang masukan dari teman-teman, buat tuh kalimat per item yang Ibu sampaikan, kemudian dibuat menjadi sebuah visi sekolah yang benar-benar berpihak kepada murid, yang menghamba. Kita sekarang harus menghamba kepada murid ya. Jadi kita harus memahami betul apa yang diinginkan oleh murid ya. Bagaimana cara strateginya,
kemudian cara seperti yang tadi disampaikan video tadi itu luar biasa loh videonya, bahwa kita sebenarnya punya si Bernard Bailey itu punya kekuatan sendiri sebenarnya, tapi nggak boleh lengah, nggak boleh sombong, karena dia merasa udah hebat akhirnya jatuh juga ibu ya, jatuh juga ya. Jadi untuk itu kerjasama itu adalah poin yang penting antara kepala sekolah, guru, dan tata usaha. Untuk itu ini visi ini coba nanti direnungkan, kemudian ditindaklanjuti pada kegiatan raker yang tahun ajaran 2024-2025 ibu ya. Mudah-mudahan ini menjadi acuan untuk visi sekolah yang berpihak kepada murid. Kita langsung tutup aja ya. Baik, saya kembalikan kepada MC untuk kami ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu PP yang sudah memberikan banyak pendampingan, banyak masukan serta banyak input kepada kita semua, sehingga insya Allah akan menjadi bekal untuk para CGP Angkatan 9 kita, insya Allah Ibu Vita dan Ibu Irna, dan juga kami khususnya guru-guru di sekolah ini. Insya Allah semoga kedepannya visi yang sudah diharapkan tadi, yang sudah kita diskusikan bersama, bisa menjadi bahan masukan juga untuk kedepannya. Demikianlah acara demi acara pendampingan hari ini sudah kita lalui bersama-sama. Untuk itu kita tutup acara pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk foto bersama Bapak dan Ibu-ibu untuk Foto bersama dulu ya. Iya. Saya sebenarnya tadi udah pengen mantun gitu ya. Gimana Bu? Silakan. Nanti aja. Boleh Bu. Cakep. Oh cakep. Ayo kita foto bersama ibu-ibu. Segera ke depan semua. Di sini kali Bu. Depan sini.